Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa alifatihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan malaikat kita Syekh Fadil Muhammad Hasbullah syuhillah ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Faslun. Was-sunnatul matlubatu fis sholati nau'ani. Was-sunnatu dan perkara sunnah, perkara yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal tidak batal sholatnya. Al-matlubatu, yang diharapkan atau yang ada fis sholati, di dalam sholat, nau'ani, itu ada dua macam. Kalau kemarin bahasan yang di halaman 25 ya, itu tentang rukun-rukun sholat. Kalau rukun sholat itu kalau tertinggal atau ketinggalan batal sholatnya. Tapi kalau sunnah tidak batal sholatnya. Lah sunnah dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama ab'adun, yang disebut dengan sunnah ab'ad. Itu sunnah kalau tertinggal atau ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa juga, Udah lewat. ya mau apa lagi. Tapi kalau ingatnya masih dekat, nyusul. Misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Kok ingat tadi misalnya kunutnya ketinggalan, tadi misalnya tahiyat awalnya kelupaan, kemudian mau sujud sahwi juga lupa, maka disusul langsung sujud sahwi. Tapi kalau udah mau kena, udah dilepas, apalagi udah nyampe ke pasar, udah beli es dan nenteng belanjaan, ya wis. Yang kedua, wahai'atun, sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal sekalipun tidak mengapa, tidak membatalkan sholat, tetapi ya tentu nilainya berkurang. Ibarat orang makan, rukun itu makanan pokoknya, sementara sunnah itu lalapan, opo sayurnya, opo sambelnya, atau perlengkapannya. Kadang makanan itu enak kan kalau ada perlengkapannya. Kalau cuma nasi tok ya, nah enggak enak. Kalau sayur tok nggak ada nasinya, dibilangnya ya belum makan. Apalagi perut kita, mulut kita orang Indonesia, udah makan seabrek-abrek, kalau belum kena nasi ya bilangnya Belum kena nasi. belum makan. Pada lontong udah, mie ayam udah, bakso udah makan belum? Belum kena nasi. Lah ibarat sholat ya, sholat wajibnya belum, rukunnya enggak kena. Tapi kalau sunnah, nah itu ibarat tadi lauk pauk sayur atau sambal. Fal ab'adu, maka sunnah yang ab'ad itu isyruna, ada 20.
Tapi ini tadi saya hitung nggak ketemu 20. Minha, sebagian dari itu adalah al-kunutu. Kunut itu sunnah abad dirinci. Misalnya sami Allahu liman hamidah. Kita ingat kunutnya. Ingat kunutnya, tapi begitu tangan diangkat lupa bacaannya. Allahumma 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 kelamaan langsung lakasum tuh. Lah itu ingat kunutnya, ingat berdirinya, tapi lupa bacaannya. Nanti juga sama, diganti dengan sujud sahwi. Atau ingat tapi cuma separuh. Allahumma qina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Balik lagi ke situ. Wa tawallana enggak kelar-kelar wa tawallana mulu wis dari kelamaan langsung sujud. Lah nanti diganti sujud sahwi. Ingat tapi cuma separuh. Atau ingat tapi misalnya di ujungnya yang sholawatnya itu kelupaan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Atau mungkin redaksi selawat yang lain ya monggo. Kalau selawatnya ketinggalan, yang selawat khusus di kunut, maka ya sama diganti dengan sujud sahwi. Kemudian wa tasyahhudul awwalu, tahiyat awal, yaitu termasuk duduknya. Duduknya ingat tapi bacaannya lupa. Sudah duduk, bacaannya lupa. Tapi kalau tahiyat awal kebablasan, kan seringnya gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal itu kan cuma sampai di situ. Cuman seringnya kita kan tambahin terus sampai kadang sampai innaka hamidum majid. Kadang ya sampai habis. Ya. Lupa bangun. Ya wis ora apa-apa. Sama pahala. Ya, apa-apa. Lah dua ini termasuk dari sunnah abad. Kalau lupa atau terlupa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian wal hayatu, yang disebut dengan sunnah hayat, katsiratun itu sangat banyak. Minha, sebagian dari katsirah itu tasbihatur ruku'i, membaca tasbih saat rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa ala. Ala wa azimi. Nah, itu sunnah hayat. Kalau nggak dibaca nggak batal. Cuma kalau rukuk kok meneng wayo nggak seru ya. Itu atau bahkan seandainya kebalik bacanya, rukuk aturan subhana rabbiyal azimi, dia malah baca subhana rabbiyal a'la, batal enggak? Boleh. Atau dia baca misalnya bacaan yang seperti biasa lupa, dia cuma baca subhanallah, 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 boleh. Wong diem saja nggak baca apa-apa juga boleh. Karena ini termasuk hayat. Kemudian wasujudi, sujud. Maksudnya itu tasbih sujud itu. Bukan sujudnya, kalau sujud itu termasuk rukun. Yang tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu termasuk sunnah hayat. Kalau misalnya dia lupa baca subhanallah, 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 boleh. Wong menang bae tidak boleh. Dan sunnahnya ketika sujud itu jangan merem. Kalau merem itu hukumnya makruh. Orang sholat merem itu hukumnya makruh, melek. Walaupun rata-rata memang karena mata terlalu dekat dengan ini, rata-rata merem ya. Kalau bisa jangan. Nah, kalau nggak bisa ya wes. Tapi kalau bisa jangan merem, karena merem dalam sholat itu termasuk makruh. Kecuali kalau dia merem bisa tambah khusyuk, ya monggo merem. Tapi kalau melek sama merem sama saja pikiran kacau nggak karuan, ya wes lebih baik
melek. Tapi kalau melek misalnya depannya itu orang pakai mukena yang aneh-aneh. Yang anehnya Nah, kalau zaman dulu itu mukena kan seragam putih semua ya. Nah, kalau sekarang mukena kan motifnya aneh-aneh. Ada yang gambar macan, yang Doraemon, ada yang tulisannya mengenang 40 hari. Ini nih, kadang saya pernah lihat masalahnya mukena digantung di masjid itu bagian punggung ada tulisannya mengenang 40 hari almarhumah ibu siapa. Lah kalau melek kok malah tambah kacau ya merem boleh. Tapi kalau merek kok merem sama saja, ya sunnahnya melek. Termasuk ketika sujud. Kemudian wa takbiratul intiqalati. Takbir sebagai tanda perpindahan gerakan itu namanya takbir intiqal. Dalam sholat itu kan takbir ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Kalau sudah takbir berubah menjadi haram. Es teh manis halal bukan Sur ya? Halal. Tapi kalau udah takbir haram. Allahu akbar. Baca lakum dinukum walakin aus nih. Minum dulu. Ngobrol halal ngobrol. Tapi begitu udah takbir, begitu udah sujud atau sami Allah liman hamidah yang datang sebelahnya ditanyain. Kemudian nggak ngaji. Kemudian nggak ngaji. Pengalaman. Lah ngobrolnya itu berubah menjadi haram. Itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Lah kalau takbir intiqal itu takbir pertanda perpindahan gerakan. Mulai dari rukuk kecuali iktidal. Kalau iktidal berbeda, sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain sama semuanya Allahu akbar terus. Nah, membaca takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram wajib termasuk rukun. Nah, kenapa yang di iktidal kok berbeda? Yang lain Allahu akbar kok di situ sami Allahu liman hamidah. Ada keterangan dalam kitab I'anah kalau nggak salah. Itu saat itu sholat jamaah asar, sahabat Abu Bakar itu ketinggalan. Seumur-umur semenjak diwajibkannya sholat, apalagi sunnahnya berjamaah, Abu Bakar itu nggak pernah ketinggalan berjamaah. Lah satu hari ketika jamaah asar, Abu Bakar ketinggalan. Sampai beliau bergegas nyampe ke masjid, pas Rasulullah dan sahabat lagi rukuk. Di depan pintu karena masih kebagian jamaah, kemudian Abu Bakar berucap alhamdulillah. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Liman kepada seseorang, yang dimaksud adalah Abu Bakar tadi. Hamidah yang telah memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Sementara ada keterangan dalam lain, yaitu mengisahkan Ali bin Abi Thalib. Cuma ini kitabnya saya belum ketemu. Ali bin Abi Thalib itu sama mau berjalan ke masjid, tapi di depannya ini ada orang yang sudah sepuh, aki-aki. Dia mau ngedahului, nggak enak, kayaknya nggak sopan. Akhirnya beliau jalan di belakangnya. Namanya udah aki-aki, udah sepuh kan jalannya lama, mencampur batuk lagi kali. Asal jalan dikit batuk, jalan dikit batuk, nungguin. Begitu nyampe depan masjid, ternyata tuh aki-aki nggak belok ke masjid, malah lurus. Wah, aki-aki, bukannya belok ke masjid, malah lurus. Ternyata memang bukan orang Islam. Ya, akhirnya sahabat Ali begitu masuk, pas Rasulullah lagi rukuk, kemudian ketika itu sahabat Ali langsung mengucap alhamdulillah. Kemudian Rasulullah mengucap sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap siapa atau terhadap seseorang yang
memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah hayat adalah wa du'aul iftitahi, membaca doa iftitah. Kalau santri-santri NU biasanya ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Tapi mungkin anak-anak kita atau mungkin keluarga kita yang sekolah atau yang belajar di pesantren atau di sekolah Muhammadiyah, biasanya iftitahnya pakainya bukan yang ini, yang Allahumma ba'id baini sama gimana? Saya malah nggak hafal loh yang itu, nggak hafal juga ya. Hanya pernah baca, cuman nggak hafal. Ya juga nggak pernah ngamalin masalahnya. Tapi kalau seandainya baca yang itu, monggo. Ada keterangan dalam kitab Nihayatul Zain itu ada 5 redaksi doa iftitah macam-macam. Nah itu hukumnya sunnah, dibaca dapat pahala sunnah, tapi seandainya tertinggal pun tak mengapa. Kemudian wa ta'awudhu qablal fatihati, membaca ta'awud sebelum membaca Fatihah. Nah, itu hukumnya sunnah. Misalnya wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah. Lah membaca ta'awudnya itu hukumnya sunnah, dan ta'awud ini disunahkan di setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum membaca Fatihah sunnahnya ta'awud. Membaca Quran ya sama, sunnahnya ta'awud. Bahkan yang terang dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'im billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang selanjutnya wa ta'minu, membaca amin. Membaca amin ini di dalam sholat maupun di luar sholat selesai Fatihah hukumnya sunnah. Dan juga sunnah lagi membaca amin itu setelah selesai membaca akhir Al-Baqarah. Kalau itu tahlilan itu yang mulai dari amanah Rasul dan seterusnya sampai wangsurna alal qaumil kafirin, sunnahnya membaca amin karena ini doa. Biasanya kalau tahlilan habis ayat kursi kan sambung akhir Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, terus sampai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullah, dan seterusnya sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Sunnahnya membaca amin, baik kita yang membaca, misalnya yang memimpin tahlilannya atau yang mendengar. Nah itu sunnahnya membaca amin, karena akhir Al-Baqarah itu isinya doa. Bahkan doa yang menurut pribadi saya setiap khutbah Jumat, doa saya baca ya itu. Kan isinya mulai dari awal, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Mulai dari situ udah permintaan yang luar biasa. Rabbana ya Allah Tuhan kami, la tu'akhidhna, jangan kau siksa kami, in nasina, ketika kami lupa. Padahal kita ini pelupa. Kacamata habis pakai aja lupa ya. Sarapan aja tadi lupa. Udah sarapan kok belum ya? Perasaan udah kok masih lapar, perasaan belum kok udah kenyang. Akhtana, atau kalau kami salah. Padahal keseharian kita itu yo kalau nggak lupa yo salah. Sholat maghrib 3 rakaat aja kadang lupa. Subuh yang 2 rakaat kalau lupa ya kebangetan. Cuma 2. Lah itu Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Maka ketika selesai wansurna 'alal qaumil kafirin, sunnahnya membaca amin, baik yang mendengar maupun yang membaca. Kemudian wasuratu, dan membaca surah ba'da ta'mini, setelah membaca amin. Membaca surah di rakaat yang pertama dan kedua itu hukumnya sunnah.
minimal seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kan satu ayat. Walaupun cuma satu huruf. Karena dalam Quran itu yang pembukaan itu ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang 4 huruf, paling banyak 5 huruf. Nun, qaf, shad. Misalnya ngimami traweh walaupun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh. Tapi belum ada. Ada namanya dong. Lah iya ntar kalau Ramadan ya. Lah iya keburu jualan ada yang beli pop es, Bu. Nah, ini rajin kan. Lah iya ntar lah kayak insert 5 huruf, yang 1 huruf ada, yang 2 huruf Yasin, To, Amin. Kan 2 huruf. Yang 3 huruf alif lam, yang 4 huruf alif lam mim shad. Kalau yang pengen 5 huruf agak lamaan kaf ha ya ain shad. Enak itu sih. Apalagi di luaran habis lirik-lirik pun ada yang ngantri mau beli baklor. Wasuratu dan membaca surat ba'da ta'mini setelah membaca amin itu hukumnya sunnah. Seandainya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin langsung rukuk ya monggo, tapi sunnahnya enggak dapat. Dan kalau membaca usahakan sesuai urutan mushaf. Kalau juz amma turutan, kalau zaman dulu turutan ya. Kalau di Sunda turutan ya. Yang itu loh yang turutan kalau dulu mah. Turutan. Kalau di Betawi apa? Sama turutan. Nah itu kan urutannya dibalik dari An-Nas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, An-Nasr, Al-Kafirun. Itu urutan dibalik. Tapi kalau mushaf resminya ini kan Amma dulu, An-Nas itu paling bontot. Maka kalau kita sholat, etikanya kalau baca surat antara rakaat pertama dan rakaat kedua itu disesuaikan urutan mushaf. Kalau misalnya rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, nah rakaat kedua yang adiknya yaitu Idza Jaa, Tabat Yadaa, Ikhlas, Qul Falaq, Nas. Kalau rakaat pertama Qul, adiknya kan tinggal 2. Qul Falaq sama Nas. Kalau rakaat pertama udah baca Nas, wah bontot gak punya adik. Enggak punya adik. Itu kalau membaca surat. Dan rakaat pertama dan rakaat kedua itu usahakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau misalnya rakaat pertama 5 ayat, ya rakaat kedua ya 3 ayat. Kalau rakaat pertama udah cuma 1 huruf, yang tadi nun. Rakaat keduanya menang baik. Rakaat kedua ya 1 huruf lagi lah. Yo menggugurkan sunnah. Kemudian wal jahru membaca bersuara keras. Jahar. Wal israru atau sir itu pelan. Fi mahallihima di kedua tempat itu. Yang jahar itu kan maghrib, isya, subuh. Yang sir, duhur, asar. Lah membaca sir dan jahar itu minimal terdengar oleh kita sendiri. Umumnya kita kalau baca terdengar oleh kita sendiri itu udah disebut dengan jahar. Jangan mentang-mentang jahar langsung bacanya dikencengin, apalagi pakai doa. Enggak, yang penting pokoknya apalagi ibu-ibu kan rata-rata sholatnya di rumah. Jahar itu yang penting ada suara terdengar. Ya dibedakan lah misalnya ketika zuhur asar dengan yang maghrib isya subuh. Di rakaat pertama kalau jahar itu sunnahnya jahar, yaitu dengan bersuara. Wa man taraka syai'an minal ab'adi wallahu a'lam bissawab.
Bir berim 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 gözlerimin